Hai, halo teman-teman semuanya, welcome back again with me Astrid. Tentunya di mana? Ya, di YouTube Astrid Channel Pasutri Indonesia dan Belanda. Oke, jangan pernah bosan ya, mantengin terus YouTube Astrid Channel karena memang kalau kalian kangen dengan kegilaan Astrid, yes, Astrid akan mencoba untuk menjadi diri Astrid sendiri di channel Astrid. Oke, hari ini Astrid mau ketemu kalian lagi ya di video ini tentunya. Pengen cerita lagi soal yang namanya kenapa akhirnya Astrid bisa dapat kerjaan di sini, gara-gara ini loh Astrid akhirnya bisa dapat kerjaan di Belanda. Jadi bisa dibilang Astrid itu dapat kerjaan di sini fortuna, beruntung gitu ya, karena nggak usah susah-susah yang namanya harus kirim CV Astrid lewat internet atau lewat wawancara sana sini situ gitu. Itu sih sedikit keberuntungan Astrid dibalik beberapa kesulitan hidup yang pernah Astrid alami juga yang ada di sini gitu. Jadi hidup itu memang kadang gitu, di sisi lain ini diberikan kemudian, di sisi lain ini agak berlekok-lekok atau sedikit repot gitulah. Nggak apa-apa, semuanya itu pasti akan ada pembelajarannya kok dalam hidup, mau itu gampang atau susah gitu ya. Oke, Astrid mau cerita ke kalian semua, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya ke teman-teman kamu semuanya. Gini teman-teman semuanya, jadi waktu itu memang Astrid itu masih tinggal di Indonesia dan suami itu di Belanda. Jadi selama kurang lebih berapa ya, 3,5 tahun atau hampir 4 tahun kita itu LDRan setelah menikah gitu ya. Ya katakanlah 3,5 tahun gitulah ya, 4 tahun sih. Ya pokoknya sekitar segitulah kita LDRan. Jadi kadang aku yang ke Belanda buat besuk dia, atau kadang kala suami aku yang ke Indonesia buat besuk aku sama keluarga aku yang ada di Indonesia. Terus di situ di beberapa momen-momen terakhir sebelum aku mau menetap di sini gitu ya, suami aku itu kasih informasi sama aku gitu. Terus dia bilang gini, sayang, gini aku waktu beberapa hari yang lalu kan ke restoran Indonesia yang ada di Belanda nih. Terus aku cerita sama pemiliknya yang ada di restoran ini gitu, di restoran yang ada di Belanda ini, restoran Indonesia yang ada di Belanda ini. Terus aku cerita kalau aku tuh punya istri di Indonesia, orang Jawa, orang Jogja, tapi dia masih di Jogja, di Jawa. Terus tapi nanti suatu saat dia mau kesini kok, karena masih proses dengan surat-surat dan lain sebagainya. Suami itu bilang kayak gitu. Terus dilalah gitu ya mungkin ini bejonya aku gitu, beruntungnya aku, si pemilik ini tuh juga berasal dari Jogja juga. Dia tepatnya ada di Wonosari dulu asalnya, kalau aku kan dari Bantul, Jogja. Terus ibunya ini yang orang Wonosari ini dapat suami orang Belanda, bule gitu ya. Terus ibunya tuh bilang ya udah bisa kalau misalnya dia sampai di sini, sampai di Belanda, suruh kerja aja ikut sama saya, dia bilang gitu. Jadi ibunya itu nawarin. Terus suamiku bilang, istriku juga bisa loh masakan Indonesia, dia juga pintar masak. Sebenarnya nggak pintar-pintar amat sih, terpaksa aku harus masak karena memang di sini apa-apa mahal. Nggak gitu juga sih teman-teman ya, karena memang dulu di Indonesia kan juga saya kan dari keluarga biasa, saya kan dari orang kampung yang dulu setiap harinya itu ibu biasanya bangunin anak-anaknya, terutama anak cewek itu harus bisa masak. Setiap pagi harus bantuin ibunya buat masak. Itu kalau dulu libur ya. Kalau misalnya jatahnya sekolah ya sekolah, ibu nggak pernah memaksakan anak mau sekolah terus paginya harus bantuin masak, enggak. Biasanya kalau pas libur hari Minggu gitu, atau kalau pas kerja pas libur bisa masak bareng sama ibu, itu biasanya ibu, ayo Dewangi ibu bantuin ibu buat masak. Di situ juga sih momen-momen yang bikin Astrid tuh kenapa di sini di Belanda itu bisa masak, itu faktor keberuntungan, karena dulu ibu juga sih yang nyeret-eret gitu loh, yang nyeret-nyeret Astrid buat bantuin ibu buat masak itu. Jadi thank you so much ibu yang ada di Indonesia, I love you ibu. Itu yang bikin Astrid saat ini akhirnya juga kalau kangen masakan Indonesia bisa masak sendiri gitu. Walaupun sebenarnya sih kamu belajar tuh banyak banget, bisa lewat teman, via YouTube atau via yang lainnya, tapi karena via ibu dulu, lewat ibu kan bisa langsung ngerti, langsung terjun, langsung praktek. Itu yang bikin ngerti, habis dimasak terus dites kayak apa gitu kan, itu yang bikin jadi lebih ngerti banget masalah masakan gitu loh. Jadi Astrid pas di sini tahu yang namanya daun salam kayak apa, kencur, kunyit, lengkuas, laos, daun jeruk purut, serai, semuanya itu Astrid, kapulaga, semuanya udah ngerti karena memang di Indonesia bener-bener pokoknya bener-bener perempuan pribumi orang Indonesia asli yang memang jatahnya tuh kalau perempuan harus bisa di dapur gitulah ya. Itu makanya kayak gitu dulu Astrid. Terus terus akhirnya tadi cerita apa ini saya. Terus akhirnya kan dari situ
Oke, kita lanjutin lagi. Terus akhirnya kan dari situ kan suamiku terus bilang sama ibunya tadi, oh iya ya boleh nanti aku sampein ya sama istriku, dia pasti mungkin senang banget bisa dapat tawaran kerjaan dari Mbak gitu. Terus suamiku tuh kan ngobrol sama aku, terus dia bilang kamu bisa deh add Facebooknya, terus kamu ngobrol-ngobrol sama ibunya sendiri, itu paling nggak kamu keep in touch deh, biar besok kalau pas suatu saat kamu udah di Belanda ibunya juga nggak kaku-kaku banget, udah ini paling nggak udah ngobrol-ngobrolan sama kamu, dia bilang gitu. Oh ya wes, tapi sebenarnya waktu itu aku awal-awal mau ngobrol apa gitu, sempat bingung juga gitu kan ya, tapi kan tahu sendiri aku tuh emang orangnya SKSD gitu ya, sok kenal sok dekat, jadi ya awal ketemu di waktu di Facebook terus Messenger terus ngobrol gitu ya, ngobrol-ngobrol lah ya, bisa ngobrol-ngobrol ngalir gitu aja. Tapi walaupun sebenarnya sih memang nggak semudah yang dikira, karena memang beliau ini kan ternyata kesibukannya kan memang banyak banget di Belanda gitu, memang workaholic, jadi pekerja keras, jadi nggak bisa yang selalu kalau misalnya ada orang ini terus dijawab terus dan lain sebagainya, nggak bisa kayak gitu karena memang kesibukan kerja beliau juga gitu kan. Tapi akhirnya dan hari itu tiba Astrid ke Belanda menetap gitu ya. Terus suami Astrid ini ngajakin Astrid untuk makan di restoran ini yang tempat Astrid kerja sekarang, restoran Indonesia yang ada di Belanda. Kalau kalian lihat restorannya teman-teman, gede gila. Aku tuh sebagai orang Indonesia yang ngelihat ibunya ini ya bangga banget gitu loh, bisa sampai mendirikan memperkenalkan masakan Indonesia di Belanda gitu, memperkerjakan orang-orang Indonesia yang merantau kayak aku gitu ya. Ya ampun, aku tuh kayak bisa kasih jempol sebanyak-banyaknya sama ibunya ini gitu. Dan ternyata semakin dekat saya tuh kenal sama ibunya ini orangnya baik banget, sosial banget orangnya, walaupun dia punya banyak uang, istilahnya dia punya usaha bagus di sini, tapi dia tuh down to earth, nggak yang sombong, nggak yang apa, tapi jiwa penolongnya sama sesama orang Indonesia tuh kuat. Itu yang aku bikin apa ya, kasih penilaian bagus sama pemilik restoran ini gitu ya. Restoran juga gede loh teman-teman, bangga deh pokoknya kalau kita orang Indonesia bisa ngelihat restoran Indonesia gitu berdiri megah dan kuat di negara lain gitu ya. Terus akhirnya kan terus ketemu itu sama ibunya di restoran sama suamiku, terus kenalan gitu, ya halo saya Astrid gini-gini, kamu mau kerja di sini? Iya saya mau, nggak apa-apa, aku bilang gitu. Tapi ini saya belum punya KTP ibu, KTP saya belum jadi, saya KTP yang Belanda gitu. Oh ya ini dulu nunggu KTP-nya sampai jadi dulu baru kerja ya, saya nggak berani kalau misalnya kamu belum punya KTP kerja di sini, nanti kalau ada orang nggak seneng atau ada pengecekan gitu, saya yang bisa kena denda besar karena mempekerjakan belum ada KTP-nya. Karena memang di sini kan harus terdaftar dulu kita di mana ada nomor BSN kita, terus KTP kita jadi gitu baru bisa kerja legal gitu ya. Dan itu kalau kita kerja ilegal itu yang malah lebih berbahaya bukan kitanya, ya kita berbahaya juga karena kan aku kan di sini kan nggak pakai sponsor. Nanti kalau aku ketahuan kerja ilegal juga bisa dideportasi, dibalikin ke negaranya. Tapi kerugian juga sama si pemilik pengusaha gitu ya, pemilik restoran, dia juga bisa kena denda besar banget karena mempekerjakan secara ilegal gitu. Jadi di sini memang benar-benar peraturan tuh harus ditaati lah kayak gitu. Terus akhirnya teman-teman, ibunya tuh nggak bersama aku cocok kayak gitu. Terus akhirnya tuh hari itu pun tiba, KTP sudah jadi, terus aku masuk kerja. Waktu itu aku masuk kerja itu masih di tempat-tempat untuk delivery order gitu, untuk khusus delivery order sama anak-anak mudanya orang Belanda gitu. Jadi ketemu teenager Belandanya gitu, cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu. Terus ya ketemu sama aku juga kayak gitu kan. Terus belajarlah di situ. Tapi memang tata bahasaku kan waktu itu kan belum canggih banget, tapi memang lebih parahnya lagi lausteranku, jadi pendengaranku kan belum canggih banget bahasa Belanda gitu kan. Tapi nggak apa-apa, dari intinya sih yang penting niat buat belajar, semuanya pasti akan bisa. Atau bahasa itu sebenarnya butuh waktu kok gitu, nanti sejalannya kalau kita niat belajar nanti pasti akan juga bisa sendiri gitu loh. Yang penting niat belajar aja gitu, niat untuk majunya juga ada gitu ya. Terus habis itu, terus hari-hari berikutnya saya dipanggil ke restoran, bukan di delivery order lagi, tapi di bagian restoran gitu ya. Terus di bagian waitress kayak gitu, saya dicoba 1 hari waktu itu di waitress. Tapi ternyata ya memang aku belum bisa, karena memang di situ kan harus kalau kita kan jadi waitress kan ketemu banyak tamu tuh, pengunjung
orang yang makan gitu kan, otomatis kan harus komunikatif satu sama lain. Kalau dia tanya, kalau aku nggak ngerti, dan mungkin kan nggak semuanya pengunjung itu bisa bahasa Inggris juga, jadi lebih baik tetap pakainya kan bahasa Belanda gitu ya. Terus akhirnya di situ, terus akhirnya dikasih keputusan lagi, Astrid kamu mau nggak belajar di dapur dulu ya sama hal-hal yang lain ya, soalnya ya memang apa, kalau di depan itu kan harus yang dipentingkan kan memang bahasanya, dia bilang gitu. Dan aku ngelihat bahasa kamu belum ini banget, belum kuat banget, jadi kamu belajar dulu. Belakang nggak apa-apa ya belajar masak sama ini. Oh nggak apa-apa, kalau aku sih nggak masalah, aku bilang gitu. Lagian kan aku kan orangnya tahu diri gitu ya, kalau memang belum bisa bahasanya terus kalau ditaruh di depan kan juga belum pas juga, nanti orderan salah lagi atau ini salah lagi kan juga nggak ngerti kan, nggak ngerti satu sama lain karena keterbatasan bahasa kan. Terus akhirnya ya udah, terus akhirnya belajarlah terus di dapur itu akhirnya terus khusus semua menu yang ada di, hampir semua menu yang ada di delivery yang untuk khusus kayak delivery order kayak gitu tuh semuanya yang masak aku gitu. Jadi ibunya itu udah ngasih kayak apa ya, ngasih tanggung jawab gitu, Astrid nanti kamu kalau khusus yang untuk menu-menu ini kamu yang masak ya, dia bilang gitu. Nanti ya untuk resep-resepnya ada teman-teman kamu, kolega kamu yang akan ngajarin, kamu catat aja, kamu ingat. Jadi memang ibunya tuh udah kayaknya udah percaya sama aku kalau aku tuh memang bisa masak gitu. Dan dia juga sepertinya sih memang cocok gitu dengan apa yang aku masak, taste-nya juga cocok, mantep lah sesuai dengan yang ibunya, resepnya ibunya punya itu gitu ya. Terus akhirnya sampai sekarang pun Astrid bekerja sebagai apa ya, bisa dibilang asisten chef gitu atau asisten masak yang utama, karena kan Astrid kan masaknya kan masak untuk yang delivery order, bukan masak yang khusus ya. Untuk yang restoran beberapa sih Astrid masak gitu, kayak misalnya opor ayam atau kari atau ini Astrid bisa masak sih beberapa itu, tapi lebih tanggung jawab Astrid itu lebih di untuk menu-menu atau makanan yang ada di delivery ordernya kayak gitu sih. Kurang lebih seperti itu sih teman-teman semuanya cerita akhirnya Astrid bisa dapat kerjaan di Belanda gitu ya. Nggak pakai repot-repot, mungkin ya via bisa dibilang Astrid dapetnya lewat suami sih secara tidak langsung gitu. Jadi datang ke Belanda udah langsung dapat kerjaan, jadi Astrid nggak usah nyari-nyari lagi. Dan serunya lagi, bersyukurnya lagi karena dapat restoran Indonesia yang notabene di situ juga banyak beberapa orang Indonesia. Jadi akhirnya kayak akhirnya aku nggak sendiri lagi nih, ada orang-orang yang maksudnya dari apa ya, dari negara yang sama gitu. Minstin kalau misalnya kangen bahasa Indonesia gitu bisa sedikit ngobrol bahasa Indonesia, walaupun sebenarnya sih kalau pingin maju sih sebaiknya tetap ngobrolnya pakai bahasa Belanda biar terbiasa antara lidah, telinga dan semuanya. Kadang kala Astrid tuh kalau ngobrol habis dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Belanda sok kagok gitu, bukan karena gaya gitu loh, karena ini sudah kadang overload, aduh bahasanya ini apa ya, bahasa itunya apa, kadang tuh kayak gitu. Makanya seneng banget Astrid bisa punya YouTube channel ini, bisa ngobrol praktis bahasa Indonesia Astrid gitu ya, biar tetap nggak kagok, biar tetap nggak lupa, tetap dibiasakan, tetap selalu ingat gitu kosakatanya kayak gitu sih. Kurang lebih kayak gitu teman-teman semuanya ceritanya. Pada akhirnya Astrid bisa dapat kerjaan sebagai ya bisa dibilang asisten chef atau pembantu chef kayak gitulah ya, di restoran Indonesia yang ada di Oosterhout gitu. Jadi buat kalian semua mungkin yang pada suatu saat nanti mampir ke Oosterhout gitu, ada yang namanya restoran yang gede di Oosterhout ya, berarti Astrid kerja di situ. Tapi kalau misalnya ketemu Astrid berarti Astrid ada di belakang ya, karena Astrid kan ada di dapur kerjaannya kayak gitu. Dulu dari marketing di Indonesia menjadi chef, asisten chef di Belanda. Sangat jauh banget sih ya, tapi semuanya itu, semua yang Astrid lakukan itu pasti ada apa sih, pasti ada pembelajarannya lah dalam hidup. Apapun itu pasti hidup itu kan belajar. Jadi hal yang berbeda dengan hal yang berbeda lainnya itu kan belajar. Itu senangnya sih. Jadi walaupun di bidang yang berbeda-beda, Astrid senang karena dulu di Indonesia pun juga gitu, dari marketing terus resepsionis kecantikan, terus ini terus itu terus ini terus di cafe. Jadi beda-beda dari bidang. Dari situ juga kaya akan pengalaman gitu lah. Jadi di sini pun Astrid kerja ini, kerja itu, kerja ono gitu. Itu selalu yang penting sih kerjaannya tuh halal, kita nggak curi, kita nggak bunuh, kita nggak, pokoknya kita dapat uangnya tuh bener-bener dari hasil keringat kita sendiri. Itulah ya, itu kita harus bangga apapun itu, mau itu kamu pembantu, mau itu tukang bersih-bersih, maupun penjaga toko, mau waitress restoran atau kerja di dapur, mau cuci piring dan lain sebagainya.
itu adalah hal yang kerjaan yang paling bagus, mantap gitu, karena itu semuanya dilakukan dengan kerja keras keringat kita sendiri, halal gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Akhirnya alasan Astrid bisa nyemplung di dunia restoran lagi yang ada di Indonesia, yang ada di Belanda, restoran Indonesia gitu ya, kronologinya. Semoga sih cerita Astrid ini bisa sedikit apa ya, nggak tahu deh pokoknya, bisa sedikit menjadi hiburan buat kalian semua yang mungkin lagi bengong di sana, butuh hiburan-hiburan nyata gitu dari suara-suara yang nggak penting Astrid gitu ya. Kayak gitulah ya, intinya sih seperti itu sih teman-teman semuanya. Semoga kalian terhibur ya dengan video ini. Kalau misalnya kalian pengen request nih juga, karena Astrid sudah hampir 2000 subscriber, jadi buat kalian semua yang misalnya mau request kira-kira video apa yang pengen Astrid tampilkan, yang kalian agak penasaran gitu sama apapun yang ada di Belanda, kalian tulis aja request, kalian boleh tanya kok, Astrid tuh open semuanya. Nanti kalau Astrid baca, bisa Astrid jadikan sebuah ide atau topik dalam sebuah video gitu ya. Jadi Astrid akan bikin video pun juga melulu akan berbicara di kamera kayak gini aja, tapi nanti Astrid juga mungkin akan keluar kalau ada hal yang menarik, akan keluar Astrid syuting, terus Astrid ngobrol di situ. Jadi bisa indoor and outdoor gitu, biar kalian gak terlalu boring juga. Oke? Kalau gitu Astrid pamitan dulu teman-teman semuanya. Thank you so much for watching. Ketemu lagi di video-video berikutnya, pastinya di YouTube Astrid Channel, Pasutri Indonesia dan Belanda bersama Astrid. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan dadah, Astrid pamit.